warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai limit secara intuitif dan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Oke, sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dicapai pada bab ini. Yang pertama, menjelaskan limit fungsi aljabar baik berupa fungsi polinomial dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan konsep limit fungsi serta menentukan limit kiri dan limit kanan pada fungsi tersebut. Kemudian menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan limit, menjelaskan sifat-sifat suatu limit, dan menerapkan sifat-sifat dari limit tersebut dalam penyelesaian masalah. Oke, nah apa sih gunanya kita belajar limit? Nah, biasanya kalian suka beli makanan-makanan berkemasan atau produk-produk yang berkemasan. Itu pada belakang dari kemasan produk tersebut terdapat label atau waktu expired dari produk tersebut kan? Nah, untuk menentukan waktu kapan expirednya suatu produk, itu bisa dengan menggunakan konsep limit. Nah, kemudian untuk sebaran virus dan bakteri. Nah, secepat apa atau selaju apa virus tersebut menyebar, seberapa luas daerah sebarannya, bisa dengan menggunakan konsep limit. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke limit fungsi aljabar, kita ungkit sedikit atau kita bahas sedikit mengenai substitusi, pemfaktoran, dan merasionalkan. Nah, ketiga materi ini sudah kalian dapatkan sewaktu di SMP maupun kelas 10 yang lalu. Oke, yang pertama adalah substitusi. Apa itu substitusi? Oke, substitusi itu dia mengganti atau memasukkan. Nah, kita coba perhatikan dulu contoh berikut ini. Nah, jika diketahui fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Nah, tentukan f negatif 2, f negatif 3, dan fz. Oke, kita perhatikan yang pertama. Ya, yang pertama f negatif 2. Nah, untuk f negatif 2, berarti nilai x-nya berapa? Iya, nilai x sama dengan negatif 2. Nah, berarti dengan nilai x sama dengan negatif 2 ini, kalian substitusikan atau kalian ganti. Nih, setiap nilai x pada fungsi fx ini kalian ganti dengan negatif 2. Nah, berarti f negatif 2 itu sama dengan 3 dikali negatif 2 kuadrat dikurang dengan 4 kali negatif 2 ditambah 2. Oke. Nah, kita perhatikan di sini. Negatif 2 kuadrat. Berarti dia bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap. Nah, berarti hasilnya apa? Iya, hasilnya adalah positif. Nah, berarti 3 dikali dengan negatif 2 dipangkatkan 2 berarti 4. Ya. Dikurang dengan 4 dikali dengan negatif 2 berarti negatif 8 ditambah dengan 2. Oke. 3 dikali 4 berarti 12. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti positif 8 ditambah 2. Nah, 12 ditambah 8 berarti 20 ditambah dengan 2 sama dengan 22. Oke, kemudian kita perhatikan untuk soal yang B. F negatif 3. Nah, kalau F negatif 3 nilai X-nya berapa? Ya, nilai X-nya adalah negatif 3. Nah, berarti dengan hal yang sama atau cara yang sama, kita substitusikan, berarti kita ganti nilai X-nya dengan negatif 3. 3 dikali dengan nilai X-nya, ingat kita ganti, berarti negatif 3 kuadrat dikurang 4 kali negatif 3 ditambah 2. Oke. Masih konsepnya sama, berarti bilangan negatif dipangkatkan genap hasilnya
positif, berarti 3 dikali dengan 9 dikurang 4 kali negatif 3, berarti negatif 12 tambah 2. Oke, nah 3 dikali 9 berapa? 27. 27. Negatif dikali negatif positif, berarti kita tambah dengan 12. Oke, kita tambah dengan 12, kemudian ditambah dengan 2. Nah, 27 ditambah 12 berarti 39. Kita tambah dengan 2 berarti 41. Oke. Nah, selanjutnya untuk poin C. Poin C itu F Z. F Z. Berarti setiap nilai X kita ganti dengan Z. Berarti 3 kali Z kita kuadratkan dikurang dengan 4 kali Z tambah 2. Nah, berarti berapa? Karena ini dalam bentuk variabel, jadi tetap saja dalam bentuk variabel ya, tidak usah bingung. Berarti 3Z kuadrat dikurang 4Z tambah 2. Oke, hanya sampai di sini. Oke, bisa dipahami kira-kira? Oke, kalau sudah bisa dipahami berarti kita lanjut. Nah, untuk soal nomor 2, boleh kalian coba, silahkan. Mau ditulis di catatan boleh, di latihan boleh. Oke, nah kita lanjut ke pemfaktoran. Nah, perlu kalian ingat, ada beberapa bentuk faktor istimewa, ya. Bisa kalian lihat di slide ini. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali dengan A kurang B. Nah, berarti, oke, perhatikan ya. Ini adalah faktor dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kemudian A tambah B dikuadratkan, berarti bentuk faktornya ini, ya, bisa kalian lihat semua di sini. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Nah, setelah melihat faktor dari ini, faktor-faktor istimewa tadi, tengok contoh soalnya. Tentukan faktor dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 9. Nah, ingat, ini kalau kita perhatikan bentuknya itu adalah A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Nah, ingat tadi A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, faktornya tadi apa? Ya, A ditambah B dikali dengan A kurang B. Nah, kalau kalian perhatikan X kuadrat dikurang 9, berarti ini A-nya kan? A kuadrat. Nah, ini B kuadrat. Nah, berarti A-nya berapa? Oke, A-nya sama dengan X. Berarti ini B-nya sama dengan 9 ini berapa kuadrat? Oke, 3 kuadrat. Berarti B-nya 3. Nah, kita masukkan saja ke bentuk faktor istimewa tadi. Berarti A-nya tadi kita punya X. Ditambah dengan B-nya 3. Oke, berarti dikali dengan X kurang 3. Nah, berarti faktor dari X kuadrat dikurang 9 itu sama dengan X kurang X tambah 3 dikali dengan X kurang 3. Oke, bisa dipahami ya untuk yang faktor istimewa. Oke, nah selanjutnya kalian sudah belajar di kelas 1 atau kelas 10. Ada banyak cara untuk mencari faktor. Ya, bisa dengan menggunakan rumus ABC, bisa dengan cara melengkapi kuadrat atau kuadrat sempurna. Ada yang untuk nilai A-nya sama dengan 1, ada yang untuk nilai A-nya tidak sama dengan 1. Nah, kita bahas yang bentuk sederhananya saja terlebih dahulu sekarang nih. Nah, ini kita tahu bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya sama dengan 0.
Oke. Nah, kalian perhatikan. Nah, kalau untuk nilai A ini, A-nya ini sama dengan 1, ya. Untuk mencari faktornya, terlebih dahulu kalian harus cari dua buah bilangan, ya. Dua buah bilangan yang apabila kalian jumlahkan, nanti hasilnya sama dengan B. Ya, sama dengan B, berarti B itu nilai di depan variabel X-nya. Kemudian, kalau kalian kalikan, dua buah bilangan tadi kalau kalian kalikan itu sama dengan C. Nah, bentuk faktornya seperti apa? Faktornya adalah X ditambah dengan P dikali dengan X ditambah dengan Q. Oke, kemudian ada untuk nilai A-nya tidak sama dengan 1. Bisa jadi nanti nilai A-nya itu negatif, berarti dia negatif X kuadrat. Atau bisa jadi nilai A-nya itu adalah 2, berarti nanti di depannya itu adalah 2X kuadrat. Nah, berarti kan harus cari dua buah bilangan yang apabila kalian jumlahkan, dia sama dengan B, dan kalian kalikan hasilnya adalah nilai A tersebut dikali dengan C. Nah, berarti untuk faktornya sendiri bagaimana, Bu? Faktornya itu sama dengan 1 per A dikali dengan AX ditambah P dikali dengan AX ditambah Q. Oke, mungkin agak bingung seperti ini, jadi kita masuk saja ke contoh soal ya. Oke, perhatikan contoh soalnya. Nih, tentukan faktor dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X. Ini bentuk kuadrat ya seharusnya. X kuadrat ditambah 3X tambah 2. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, tengok ya. X kuadrat ditambah 3X tambah 2. Berarti nilai A-nya berapa? A-nya 1. Kemudian B? Iya, B-nya 3. Kemudian nilai C-nya 2. Nah, dari dua bentuk tadi berarti kita pakai yang mana? Ya, pemfaktoran untuk nilai A sama dengan 1. Nah, berarti kalau dia untuk A-nya sama dengan 1, ya berarti kita cari dua buah bilangan, titik-titik. Kalau kita tambahkan, dia sama dengan apa tadi? Sama dengan B. Nah, nilai B-nya berapa? 3. Kemudian dua buah bilangan, kalau kita kali, dia sama dengan C, berarti sama dengan 2. Nah, coba tengok. Kalau kita jumlahkan, dia sama dengan 3. Kalau kita kali, dia sama dengan 2. Berarti bilangannya apa saja? 1 dan 2. Berarti 1 dan 2. Nah, kalau di sini 1, di sini 2, untuk perkaliannya juga harus sama, 1 dengan 2. Jangan sampai cari angka yang lain. Oke, berarti kita punya P, ini berarti nilai P-nya kan? P-nya 1. Ini berarti nilai Q. Nah, tadi faktornya apa? Faktor, ingat tadi bentuk faktornya. Faktornya adalah X ditambah dengan P, X ditambah dengan Q. Berarti X tetap kita punya P-nya 1 kan? Berarti ditambah dengan 1, kemudian X ditambah dengan Q-nya kita punya 2. 2. Oke. Nih, berarti faktornya adalah X ditambah 1 dikali dengan X ditambah 2. Ini adalah faktor dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Oke, sampai di sini paham atau tidak? Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana untuk contoh soal yang selanjutnya? Oke, kalian perhatikan soal ini. Ya, 2X kuadrat dikurang X kurang 3. Perhatikan. Nah, ini nilai A-nya berapa? Oke, nilai A-nya 2. Nilai B-nya negatif 1. Kemudian nilai C-nya negatif 3. Oke. Nah, kalian perhatikan di sini nilai A-nya sama dengan 2. Berarti kita pakai yang untuk A-nya tidak sama dengan 1. Nah, ingat kalau dia tidak sama dengan 1, tadi cari faktornya gimana?
Cari dua buah bilangan apabila kalian jumlahkan dia sama dengan B. Kemudian apabila kalian kalikan, ya, itu sama dengan A kali C. Oke, nilai B-nya di sini berapa? Berarti negatif 1. Nilai C, A dengan C-nya, nih, A dengan C nih, 2 dengan negatif 3. Berarti 2 dikali negatif 3 berapa? 6. Negatif 6. Oke, negatif 6. Nah, coba tengok. Kalau dia ditambah sama dengan negatif 1. Kalau dia dikali sama dengan negatif 6. Berarti angkanya berapa? Min 2, 3, min 2, 3. Nah, negatif 2. Sorry. Salah ya. Terbalik kita. Negatif 3. Oke. Coba kita perhatikan dulu. Terbalik ya. Kita perbaiki dulu. Oke. Kalau kita tengok berarti tadi faktornya negatif 3, 2, negatif 3, 2. Negatif 3 ditambah dengan 2 berarti kan negatif 1. Negatif 3 dikali 2 negatif 6. Nah, berarti ini nilai P. Ini nilai Q. Oke. Atau boleh dibalik di sini. 2 dikali dengan negatif 3 atau 2 ditambah dengan negatif 3. Oke. Nah, kita perhatikan berarti untuk A-nya tidak sama dengan 1, maka faktornya tadi apa? Faktor 1 per A dikali dengan AX tambah P dikali dengan AX tambah Q. Ya kan? Nilai A kita tadi adalah 2, berarti 1 per 2 dikali dengan 2X. Nilai P kita negatif 3, berarti dikurang 3. AX berarti 2X ditambah 2. Oke. Nah, kita di sini ingin menghilangkan 1 per 2-nya. Coba kita tengok duluan dari bentuk ini ada yang bisa kita faktor atau tidak. Atau ada yang bisa sama-sama dibagi 2. Ya, 2X ditambah 2 kan. Dua-duanya ini habis dibagi 2, berarti kita pindah saja dia ke depan. 1 per 2 dikali 2X tambah 2 dikali dengan 2X kurang 3. Nah, ini sama-sama kelipatan 2, berarti boleh kita keluarkan 2-nya. 1 per 2 dikali dengan 2 kali, ini berarti sisanya X ditambah 1 dikali dengan 2X kurang 3. Oke, ini bisa habis deh ya, bisa dicoret, berarti tinggal X tambah 1 2X kurang 3. Oke, berarti ini adalah faktornya. Oke, faktor dari 2X kuadrat dikurang X dikurang 3 itu sama dengan X tambah 1 kali 2X kurang 3. Bisa ya pemfaktoran? Oke. Nah, selanjutnya ada merasionalkan bentuk akar. Nah, bagaimana cara merasionalkan bentuk akar? Berarti dia kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Nah, kalau nanti bentuk sekawan dari X kurang A, berarti bentuk sekawannya adalah X tambah A. Kalau dia akar X kurang A, bentuk sekawannya adalah akar X tambah A. Kalau dia akar X dikurang akar A, berarti bentuk sekawannya adalah akar X ditambah akar A. Nah, begitu juga dengan akar X tambah A dikurang B. Berarti bentuk sekawannya X tambah A ditambah B. Oke. Nah, kita perhatikan dulu contoh soalnya. Nah, kita diminta untuk merasionalkan bentuk 3 per akar 2 dikurang 1. Ingat, 3 per
akar 2 kurang 1. Nah, bentuk sekawan dari akar 2 kurang 1 tadi apa? Ya, akar 2 ditambah 1. Berarti kita kalikan dengan akar 2 tambah 1 per akar 2 tambah 1. Oke, ini kita selesaikan. Berarti dia 3 dikali akar 2 ditambah 1. Ingat, ini akarnya cuma untuk 2 saja ya. Satunya ini bukan akar. Kemudian ini tadi salah satu bentuk dari faktor istimewa ya. Ingat, ini berarti dia akar 2 dikurang 1 dikali dengan akar 2 ditambah 1. Ingat, ini tadi bentuk dari apa? Faktor dari apa? Iya, A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti akar 2 nanti kita kuadratkan, kemudian dikurang dengan 1 dikuadratkan. Oke, kita tulis dulu ya. Berarti dia 3 dikali akar 2 tambah 1 ya, per akar 2. Ingat, A kuadrat berarti akar 2 dikuadratkan dikurang dengan B-nya kuadrat, berarti 1 kuadrat. Oke, ini kita selesaikan. Atau mau diselesaikan dulu penyebutnya boleh. 3 kali akar 2 tambah 1. Oke, kita selesaikan dulu penyebutnya. Akar 2 dikuadratkan, berarti bentuk akar dikuadratkan. Hasilnya berarti 2 dikurang dengan 1 kuadrat, 1. Oke, berarti 3 kali akar 2 tambah 1 per 1. Nah, berarti per 1 ini tidak perlu kita tuliskan kan? Berarti tinggal 3 kali akar 2 tambah 1. Ini sampai di sini boleh atau mau diselesaikan juga boleh. Berarti kalau ingin diselesaikan, ini kalian distributifkan ya ke dalam, dikali 3 juga dikali dengan 1. 3 dikali akar 2 berarti 3 akar 2 ditambah dengan 3 kali 1, 3. Oke, sampai di sini. Oke, ini adalah bentuk sederhananya. Ya. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Selanjutnya kita masuk ke limit secara intuitif. Oke. Nah, jika nilai dari suatu fungsi f(x) mendekati suatu nilai L sebagai akibat dari nilai x tersebut mendekati A, nah itu kita sebut L itu merupakan limit dari f(x), di mana x-nya itu mendekati A. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Limit f(x) untuk x mendekati A itu sama dengan L. Oke, limit f(x) untuk x mendekati A sama dengan L. Oke, nah kita perhatikan dulu contoh. Tentukan limit fungsi f(x) untuk x mendekati 1, ya, jika nilai f(x)-nya nilai f(x)-nya adalah x kuadrat dikurang 4 per x kurang 1, untuk nilai x-nya tidak sama dengan 2. Oke, bentuk soal ini bisa kita tulis dengan notasi limit ya, berarti limit f(x) untuk nilai x yang mendekati 1, kan ini dari soalnya dia katakan mendekati 1. Nah, f(x)-nya sendiri itu adalah x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2. Berarti bisa kita tulis limit x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 untuk nilai x yang mendekati 1 dengan x tidak sama dengan 2. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai limit ini bisa kita pilih beberapa nilai x yang mendekati bilangan real, nilai x anggota dari bilangan real yang mendekati 1, baik dari kiri maupun dari kanan. Nah, kalau kita perhatikan nilai yang mendekati 1 dari kiri, berarti otomatis nilainya kurang dari 1. Berarti kalau dia mendekati 1 dari kanan, otomatis dia nilainya lebih besar dari 1. Nah, perhatikan tabel nih. Nih, kalian perhatikan. Ini satunya tadi, ini 1. Ingat, kalau dia mendekati 1 dari kiri, berarti dia kurang dari 1 kan? Ada dia 0,8, 0,9, 0,99, 0,999. Nah,
0,99999, ada banyak 9-nya ya, tak terhitung, makanya di sini titik-titik itu kalau dari kiri. Nah, kalau dari kanan, ingat dari kanan berarti dia lebih besar dari 1. Bisa jadi dia itu 1,0000001, kemudian bisa 1,0001, 1,001, 1,01, 1,1, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah nilai X. Untuk menentukan limit fungsinya itu, kita harus substitusikan nilai X tersebut ke fx. Nah, untuk nilai X-nya sama dengan 0,8, ya, kita substitusi ke fx ini, ke fx ini. Berarti kalau dia nilai X-nya 0,8, kita ganti, ingat substitusi tadi adalah mengganti. Berarti 0,8 kita kuadratkan dikurang dengan 4 per 0,8 dikurang 2. Oke, ini hasilnya adalah 2,8. Nah, karena di sini diperoleh nilai fx-nya adalah 2,8. Nah, kalau untuk 0,9, nah begitu juga cara yang sama, berarti nilai x-nya 0,9. Berarti 0,9 kita kuadratkan dikurang dengan 4 per 0,9 dikurang 2, menghasilkan 2,9. Nah, maka di sini dapatnya 2,9. Nah, begitu juga untuk nilai X-nya 0,99, 0,999, 1,001, 1,001. Nah, ini bisa kalian substitusikan ke bentuk fx ini. Nah, coba kita perhatikan lagi pada tabel. Kalau kita tengok nilai fx, ya, ini nilai fx ini 2,8, 2,9, 2,99, 2,999, itu yang dari kiri. Kemudian yang dari kanannya ada 3,0001, 3,001, 3,01, 3,1. Nah, kalau kalian perhatikan ini baik dari kiri ataupun dari kanan itu dia mendekati ke 3. Nah, ya kan mendekati ke 3. Nah, berarti apa? Bisa kita katakan bahwa nilai limit dari x kuadrat dikurang 4 per x kurang 3 untuk x mendekati 1 itu sama dengan 3. Oke? Atau bisa juga kalian langsung melakukan substitusi. Nah, substitusi ini adalah konsep dasar dari suatu limit. Oke? Nah, untuk limit x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 dengan nilai x-nya mendekati 1, berarti kita substitusi. Kalau kalian sudah mensubstitusi nilai x, berarti limitnya tidak perlu kalian tulis. Berarti jadinya 1 kuadrat dikurang 4 per 1 kurang 2. Oke, lihat nilai x-nya 1, berarti ini x-nya kita ganti 1, ini x kita ganti 1. 1 kuadrat berarti 1. 1 dikurang 4, negatif 3. Oke, kemudian 1 dikurang 2, iya, negatif 1. Nah, bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif hasilnya positif. Berarti 3 dibagi 1 berapa? Ya, 3, oke. Sama kan hasilnya dengan yang tadi? Kalau kita perhatikan tabel yang tadi seperti ini, dia mendekati 3. Nah, dengan cara substitusi juga 3. Oke. Bisa kita lanjut ya. Oke. Nah, kemudian ada nilai limit pada interval. Nah, kapan sih nilai limit dari suatu fungsi fx itu pada suatu titik itu dikatakan ada? Nah, dia dikatakan ada ya apabila nih limit fx untuk x mendekati a dari kanan sama dengan limit fx untuk x-nya mendekati a dari kiri. Berarti ini limitnya ada, atau bisa dikatakan limit kanan dengan limit kirinya itu sama. Kalau limit kanan dengan limit kirinya sama, berarti nilai limitnya ada. Nah, kebalikannya, berarti kalau nilai limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, berarti nilai limitnya tidak ada. Oke, kita lihat contohnya dulu.
Amati fungsi fx untuk x-nya, untuk fungsi fx-nya x kuadrat itu untuk nilai x kurang dari sama dengan 0, dan 2x kurang 1 untuk x-nya itu lebih dari 0. Nah, kita diminta untuk memeriksa apakah fx ini memiliki limit di 0. Ingat, syarat limit tersebut ada di suatu titik, nilai limit kanan dan limit kiri atau limit kiri dan limit kanannya sama. Oke, perhatikan. Pertama berarti kita cari dulu limit kanan. Oke, limit kanan berarti sorry. Oke, kita hapus dulu. Oke, untuk limit kanan berarti limit dari fx untuk nilai x-nya mendekati 0 kan? Di sini dia mendekati 0 berarti 0 dari kanan. Ingat, kalau dia mendekati dari kanan tadi nilainya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Nah, kalian perhatikan di sini fungsi fx untuk x kurang dari sama dengan 0, untuk x lebih dari 0, berarti kita pakai yang mana? Kalau tadi katanya lebih besar, berarti kita pakai 2x kurang 1. Berarti limit dari 2x kurang 1 untuk x mendekati 0 dari kanan. Oke, berarti sampai sini kita substitusi saja langsung, berarti tinggal 2 kali 0 dikurang 1. Nah, 2 kali 0 berapa? 0 dikurang 1. Berarti berapa? Negatif 1. Oke, nah kemudian kita cari lagi limit kiri. Oke, limit kiri. Untuk limit kiri berarti limit fx untuk x mendekati 0 dari kiri. Nah, tengok, kalau mendekati 0 dari kiri berarti nilainya kurang dari 0. Berarti kita pakai fungsi x kuadrat. Maka limit dari x kuadrat untuk x mendekati 0 dari kiri. Nah, tinggal kita substitusi. Berarti 0 kuadrat. Berapa 0 kuadrat? Berapa? 0. 0 kan? Nah, coba kita perhatikan. Limit kanan dengan limit kirinya tidak sama. Limit kanannya negatif 1, limit kirinya 0. Berarti apa? Kesimpulannya, oke. Karena limit kanan ya tidak sama dengan limit kiri, berarti apa? Oke, maka fx itu dia tidak memiliki limit di 0. Limit di 0. Oke. Saya dipahami, berarti kita harus periksa dulu limit kanan dan limit kiri. Kemudian baru kita bandingkan apakah dia sama atau tidak. Kalau dia sama berarti limitnya ada, kalau dia tidak sama berarti limitnya tidak ada. Oke. Selanjutnya, sifat-sifat limit fungsi aljabar. Oke. Ada 8 sifat limit fungsi aljabar yang bisa kalian perhatikan ini dulu. Ada 8 sifat limit fungsi aljabar. Oke. Untuk limit k, pertama untuk limit k dengan nilai x mendekati a itu sama dengan k. Limit x untuk x mendekati a sama dengan a. Kemudian ada pada perkalian skalar, penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada yang
perkalian dan pembagian, ada yang bentuk perpangkatan, dan ada yang bentuk akar atau irasional. Oke, nah kita perhatikan terlebih dahulu contohnya satu persatu. Oke, yang pertama limit K untuk X mendekati A sama dengan K. Nah, kita ambil contoh ya. Contoh limit dari 3 untuk nilai X mendekati 1. Nah, ingat, untuk nilai X mendekati 1, berarti kita substitusikan nilai 1 ini ke variabel X. Nah, kalian perhatikan di sini, limit 3, apakah di sini ada variabel X? Oke, tidak ada kan? Berarti tidak ada yang bisa kita substitusi, maka nilainya tetap sama dengan 3. Oke, nah kemudian sifat yang kedua, limit X untuk X mendekati A itu sama dengan A. Nah, kita ambil contohnya. Contoh limit dari 2, bukan limit dari X ya. Sorry, limit X untuk nilai X yang mendekati 2. Nah, ini kan ada variabel X yang bisa kita substitusi nilai X-nya. Berarti sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian limit Kfx untuk X mendekati A itu sama dengan K dikali limit Fx untuk X mendekati A. Nah, kita ambil contoh. Contohnya limit dari 3x ya, untuk nilai X mendekati 1. Nah, ingat ini K nilai 3 itu sama dengan K, X adalah Fx. Berarti bisa kita ubah jadi 3 dikali dengan limit X untuk nilai X-nya mendekati 1. Nah, selalu tuliskan nilai X mendekati berapanya itu di bawah limit. Ya, jangan di bawah 3, itu salah. Jadi, tuliskan nilai X mendekati berapa, itu di bawah limit. Nah, berarti, ingat ini sudah menggunakan konsep substitusi. Kita substitusikan nilai X yang sama dengan 1, berarti 3 tetap dikali dengan substitusikan nilai X yang sama dengan 1 ke sini, berarti 3 dikali dengan 1. Berapa? Ya, 3. Oke. Nah, kemudian untuk sifat yang keempat, limit Fx mau kalian tambah atau dikurang nanti contoh soalnya, ya. Limit Fx ditambah Gx untuk X mendekati A atau limit Fx dikurang Gx untuk X mendekati A, itu bisa kalian pecahkan. Berarti limit Fx untuk X mendekati A ditambah ataupun dikurang dengan limit Gx untuk X mendekati A. Oke, kita ambil contoh. Contohnya limit X kuadrat ditambah 2X. Untuk X-nya mendekati 3. Oke, nah berarti ini Fx, ini Gx. Berarti kita pisah saja. Limit Fx-nya ingat X kuadrat. Untuk X mendekati 3, ditambah, tandanya di sini tambah, kan berarti di sini kalian tambah. Limit Gx-nya 2X, berarti 2X untuk X mendekati 3. Nah, baru kalian gunakan di sini substitusi. Berarti substitusikan nilai X sama dengan 3 ke X kuadrat. Kemudian ini X sama dengan 3 ke 2X. Berarti 3 kuadrat ditambah 2 kali 3. 3 kuadrat berapa? Ya, 9 ditambah 6. Berarti 15. Oke. Nah, selanjutnya sifat yang kelima, perkalian. Berarti perkalian limit Fx dikali dengan Gx masih sama, kita pisahkan saja dia limit Fx dengan Gx-nya. Oke, kita ambil contoh. Limit dari 2 dikurang X kita kalikan dengan X
tambah 3 untuk nilai X-nya mendekati 5. Nah, ini X ya. Berarti ini fx, ini adalah fx, ini adalah gx. Kita bisa sesuai dengan sifatnya, berarti limit fx, berarti limit 2 dikurang x. Untuk nilai x-nya mendekati 5. Oke, kemudian kita kali dengan limit gx-nya, ingat x tambah 3 untuk nilai x mendekati 5. Oke, berarti ini tinggal kita substitusi. Oke, substitusi nilai 5 ke 2x kurang x, 2 dikurang x, dan nilai 5 ke x tambah 3. Berarti 2 dikurang 5, ya. Kita kali dengan 5 ditambah 3. 2 dikurang 5 berapa? Negatif 3. Dikali dengan 8. Berarti berapa? Negatif 24. Oke. Nah, selanjutnya sifat yang keenam, berarti dia pembagian. Ya, pembagian. Kita ambil contoh dulu. Contoh limit dari 3x ditambah 4 per 2x dikurang 3 untuk nilai x-nya mendekati 5. Oke, untuk nilai x-nya mendekati 5. Nah, berarti ini kita bisa sesuai dengan sifat tadi, berarti dia limit 3x kurang 4 untuk x mendekati 5 per limit 2x kurang 3 untuk x mendekati 5. Oke, berarti tinggal kita substitusi lagi. Masukkan nilai 5-nya ke x. Berarti 3 dikali 5 dikurang 4 per 2 dikali 5 dikurang 3. Oke. 3 kali 5 berarti 15 dikurang 4 per 10 dikurang 3. Oke. Ini tambah ya. Maaf. Tambah. Berarti ini tambah. Ini juga tambah. 15 tambah 4 berarti 19 per 7. Oke. Berarti ini hasil dari limitnya. Nah, kemudian ada sifat perpangkatan. Untuk sifat perpangkatan kita ambil lagi contoh. Contohnya limit dari 3x kuadrat dikurang 1 kita pangkatkan dengan 5. Nah, untuk nilai x-nya mendekati 1. Nah, dalam menggunakan sifat perpangkatan, berarti bisa kita ubah menjadi limit 3x kuadrat kurang 1 ya. Untuk x mendekati 1 kita pangkatkan 5. Berarti pangkatnya kita keluarkan. Berarti ini kita selesaikan dulu nilai limitnya. Kita substitusi. Oke. Berarti 3 dikali 1 kuadrat dikurang 1 kita pangkatkan 5. 3 kali 1 berarti 3 kan? Berarti 3 dikurang 1 kita pangkatkan 5. 3 kurang 1, 2. 2 kita pangkatkan 5, berarti 32. Oke. Nah, sifat yang terakhir dalam bentuk akar. Oke, kita ambil contoh juga. Contoh limit dari akar pangkat 3 untuk x kuadrat ditambah 2
yang nilai X-nya mendekati 5. Oke, berarti ini bisa kita ubah menjadi akar pangkat 3. Berarti limitnya kita pindahkan ke dalam limit dari X kuadrat tambah 2 untuk X mendekati 5. Oke, nah berarti selesaikan yang di dalam. Ini kita substitusikan, berarti 5 kuadrat ditambah 2. 5 ya. Berarti akar pangkat 3 dari 5 kuadrat, berarti 25. 25 ditambah 2. Berarti akar pangkat 3 dari, ini berapa penjumlahannya? 27. 27 berapa pangkat 3? Apa? 3 pangkat 3. Nah, kalau seperti ini berarti 3 pangkat 3 di akar pangkat 3 kan berarti hasilnya 3. Oke, berarti hasil dari limit ini adalah 3. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, nah selanjutnya ini ada latihan. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan, kemudian silahkan dikumpulkan ke classroom masing-masing ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya silahkan dipelajari mengenai limit fungsi rasional dengan cara pemfaktoran dan mengali dengan akar sekawan.